Di dunia olahraga tuh ada beberapa slogan yang lebih dari sekedar kata-kata biasa, ya kan? Nah, salah satu yang paling ikonik itu ya punyanya FC Barcelona. Jadi di sini kita bakal coba kupas tuntas apa sih cerita di balik moto yang melegenda ini? Meski un club. Dalam bahasa Katalan artinya ya lebih dari sekedar klub. Cuma dua kata tapi nempel banget di tribun Camp Nou dan jadi kayak jiwanya klub ini. Ini bukan sekedar slogan, ini pernyataan sikap yang dikenal di seluruh dunia. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, apa sih artinya? Beneran deh, ini tuh bukan cuma soal sepak bola. Ini cerita tentang identitas, filosofi, bahkan perlawanan dan kemenangan. Oke, yuk kita bedah satu-satu. Kita bakal lihat dari 4 sisi. Pertama, gimana Barca jadi simbol identitas. Kedua, filosofi unik mereka di lapangan. Ketiga, soal El Clasico, rivalitas paling panas. Dan terakhir, warisan dominasi mereka yang luar biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama, simbol identitas. Nah, buat ngerti Meske un Club, kita harus mundur dulu. Lihat gimana klub ini bisa jadi suaranya orang-orang di satu wilayah. Jadi gini, dari awal banget, Barca itu emang udah lebih dari sekedar tim sepak bola. Buat orang Katalan, klub ini jadi semacam simbol budaya dan identitas mereka. Sesuatu yang sering banget kan, beda pandangan sama pemerintah pusat di Madrid. Jadi milih dukung Barca itu bukan cuma soal suka tim mana, tapi juga soal, ini loh kita. Dan yang bikin identitas ini makin kuat justru karena tekanan politik. Coba lihat deh, di masa-masa sulit kayak di bawah rezim Franco, klub ini malah jadi simbol perlawanan. Stadionnya pernah ditutup, presiden klubnya dieksekusi, bahkan kantornya kena bom. Sampai-sampai namanya dipaksa diubah jadi versi Spanyol. Makanya pas mereka bisa pakai nama Katalan lagi, itu jadi momen yang wah emosional dan simbolis banget. Nah, di sini kelihatan jelas banget. Rivalitas sama Real Madrid itu bukan cuma soal skor. Ini benar-benar mempertajam perbedaan identitas politik mereka. Barcelona dilihat sebagai simbol identitas Katalan, sementara Real Madrid dianggap mewakili pemerintah pusat di Spanyol. Jadi, ya ini kayak pertarungan ideologi di lapangan hijau. Oke, lanjut. Identitas ini ternyata nggak cuma soal politik aja, tapi juga nyerep banget ke cara mereka main bola di lapangan. Dan disinilah muncul seorang Johan Cruyff. Dia ini arsitek filosofi modernnya Barca. Dengerin deh kutipannya. Saya pilih Barcelona daripada Real Madrid karena saya nggak bisa main buat klub yang ada hubungannya sama Francisco Franco. Jelas banget kan? Buat dia ini bukan cuma pindah klub, tapi juga soal prinsip. Kedatangannya itu benar-benar negasi nilai-nilai yang dipegang klub. Nah, Cruyff inilah yang nanemin gaya main yang nantinya disempurnain sama Pep Guardiola, jadi tiki-taka. Ini bukan sekedar taktik loh, ini tuh kayak filosofi klub yang diwujudkan di lapangan. Intinya, dominasi permainan lewat penguasaan bola, pakai otak dan teknik, bukan cuma ngandelin fisik. Terus, gimana caranya gaya ini bisa awet dari generasi ke generasi? Jawabannya, La Masia. Akademi legendaris mereka. Anggap aja ini kayak pabrik yang emang dirancang buat nyetak pemain dengan DNA Barca dari kecil. Jadi begitu mereka naik ke tim utama, mereka udah klik sama filosofi klub. Dan sistem ini puncaknya terjadi di satu momen yang wah benar-benar mengguncang dunia sepak bola. Dan ini dia, tahun 2010. 3 finalis Ballon d'Or, pemain terbaik dunia, semuanya dari akademi yang sama. Lionel Messi, Andres Iniesta, Xavi, semuanya lulusan La Masia. Gila kan? Ini bukti paling nyata kalau filosofi mereka itu nggak cuma keren dilihat, tapi juga bisa ngasilin talenta-talenta terbaik di planet ini. Belum pernah ada yang kayak gini sebelumnya. Oke, pilar ketiga, El Clasico. Nah, di pertandingan inilah semua yang kita omongin tadi, budaya, politik, filosofi meledak jadi satu di atas panggung yang sama. Barcelona udah menang 100 kali di El Clasico. Emang sih, Madrid menang 102 kali. Tapi angkanya tipis banget kan? Ini nunjukin betapa panasnya persaingan mereka selama lebih dari 100 tahun. Tiap ketemu, rasanya kayak final. Dan saking panasnya, ada yang bilang rivalitas ini kayak memeragakan ulang perang saudara Spanyol. Ini nunjukin kalau akarnya dalam banget. Balik lagi ke soal perpecahan politik dan budaya yang tadi kita bahas. Makanya El Clasico itu lebih dari sekedar pertandingan, ini udah jadi acara budaya. Jadi gimana semua ini? Identitas, filosofi, rivalitas, berujung jadi trofi di lapangan? Nah, ini dia pilar terakhir kita, warisan dominasi.
Puncaknya ya era Pep Guardiola. Dia sendiri kan lulusan La Masia, begitu dia jadi pelatih, dalam 4 tahun aja, timnya sikat 14 trofi. Tim ini, yang isinya talenta La Masia dan main dengan filosofi Cruyff, dianggap banyak orang sebagai tim terbaik sepanjang sejarah. 6. Ingat angka ini. Di tahun 2009, Barcelona ngelakuin sesuatu yang hampir mustahil. Mereka menangin semua 6 trofi yang bisa dimenangkan dalam 1 tahun. Semuanya. La Liga, Copa del Rey, Liga Champions, sampai Piala Dunia antar klub. Sebuah sextuple yang belum pernah ada yang bisa ngelakuin sebelumnya. Dan ini bukan cuma keberuntungan semusim. Di tahun 2015, mereka ngulangin lagi, menang treble, Liga, Piala Domestik, sama Liga Champions. Ini bikin mereka jadi satu-satunya klub Eropa yang bisa dapat treble 2 kali. Bukti kalau kesuksesan mereka itu dibangun di atas fondasi yang kokoh. Jadi kita balik lagi ke sini. Mes Keong Club. Sekarang kita jadi lebih ngerti kan? Ini bukan cuma slogan kosong. Ini gabungan dari identitas Katalan yang kuat, filosofi sepak bola yang revolusioner, rivalitas penuh sejarah, dan warisan kemenangan yang gak ada duanya. Tapi, ini juga ninggalin satu pertanyaan besar buat sekarang. Di dunia sepak bola modern yang isinya duit triliunan dan komersialisasi gila-gilaan, apa bisa sebuah klub yang notabene milik fansnya sendiri tetap jadi lebih dari sekedar klub? Mungkin ini tantangan terbesar mereka di masa depan.